Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahbah wa ayyid nahdatal watani bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharain. Wa min adabil muridi li ikhwanihi minal muslimin ila an qala wa minha an taqbala uzra akhika iza tazara ilaika. Termasuk juga akhlak orang yang mau sampai kepada Allah terhadap saudaranya dari orang Islam supaya menerima uzur saudaranya, ya. Kita terima kekurangan saudara kita iza tazara ilaik, apabila dia uzur ke kita, ya. Kita undang, tidak sempat hadir, ya, mungkin ada uzur, kita terima uzur, ya. Jangan lantas kita bersangka tidak baik, ya. Jangan terjemahkan dengan makna yang jelek, ya. Silakan kita terima uzurnya, walau karena kasiban, sekalipun dia itu berdusta, ya. Kita tidak mau mengotak-atik dustanya, kita terima uzur, ya. Apakah dia benar atau tidak, urusan dia, ya. Lianna man ardaka tahiran, sungguhnya orang yang meridaimu secara zahir, wa in aghdabaka batinan, sekalipun memurkaimu secara batin, ya. Zahirnya oke, setuju ke kita, tapi batinnya ngolok kita, terserah, ya. Bukan urusan kita. Urusan kita tetap baik kepada saudara kita, ya. Bersikap baiklah kepada siapapun, walau orang lain bersikap tidak baik kepada kita, itu ya urusan dia. Tapi kalau kita balas berarti sama-sama jelek, ya. Sama-sama jelek. Wa in aghdabaka batinan, jika dia murka pada secara batin, faqad ata'aka wa azzamaka min haitsu, sungguh dia telah mentaatimu dan mengagungkanmu, min haitsu innahu lam, dari segi sungguhnya dia tidak menjauhkan, dari segi sungguhnya dia, ya, lam yatajahar bimaksiatik, ya. Berarti kita tahu dia itu tetap jelek lah, cuma kita tidak jelekkan, dia tidak mampu menjauhkan maksiat kepadamu, ya. Ada firasat kita memang dia dusta, tapi kita tidak dustakan, ya. Kita buktikan dia tadi, tapi dia tidak lihat kita, ternyata alasannya lain, padahal kita tahu dia, tapi itu urusan dia. Biar kita tahu siapa orangnya, ya. Dengan itu kita tahu. Coba kita tidak, ya, menuduhnya di depan, kalaupun kita tahu. Waqad asyara ba'duhum ila hadzal ma'na biqaulih, sungguh sebagian ulama mengisyaratkan kepada makna tadi dengan ucapannya, mengatakan iqbal ma'azira mayyatika mu'tazira, terimalah uzur-uzur orang yang datang kepadamu dalam keadaan uzur. Inna birra indaka bima qala au fajara,
sungguhnya kebaikan yang ada di sisimu pada apa yang ia katakan atau apa yang ia ingkari. Faqad ata'aka man yardika zahiruhu, sungguh mentaatimu orang yang zahirnya meridaimu. Waqad ajaluka may ya'sika mustatira, ya. Sungguh tugasmu menutup siapa yang bermaksiat kepada, ya. Itulah syair yang semakna dengan tadi. Kita terima, kita bilang pura-pura juga bisa, ya. Kita bilang juga, ya, serius bisa, ya. Ya, sebabnya lahir seorang ulama bernama Asom itu, tuli itu, ya. Tahu dia kentut orang itu, cuma dia tidak mengatakan bau begini bau begitu. Dia malu melihat orang malu, ya. Malu melihat orang malu, sehingga sikapnya menerima uzur, ya. Sehingga orang tidak merasa tersinggung. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan daripadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man atahu akhuhu muttasilan min zambihi, barang siapa datang saudaramu kepadanya secara muntasilan, ya, membawa atau nyambung, min zambihi, dari dosanya, ya, fal yaqbal minhu muhiqqan kana aw mubtilan, maka terimalah daripadanya apakah keadaannya benar ataupun batal, ya. Faman lam yaf'al lam yarid al-haudi yaumil qiyamah, barang siapa tidak mampu melakukannya, tidak akan datang baginya nanti ke telaga Rasulullah pada hari kiamat, ya. Kenapa? Apa hubungannya dengan telaga? Karena telaga itu adalah sebuah bendungan. Kita mampu membendung, menutup, ya, kepura-puraan dia di depan kita. Kita tahu mana kata dusta, mana kata jujur, tahu. Ada dalam zauq, ada dalam rasa, ya. Kita biasa seperti itu karena sudah terbiasa. Terbiasanya karena memang terpaksa, ya. Tahu, cuma kita tahan, ya, demi menjaga persahabatan. Yang kedua, demi kita lebih hati-hati lagi. Watak-watak orang seperti itu, ya. Tapi jangan kita lengah, ya. Tahu kita jangan buat kita lupa, supaya kita jangan, ya, terjumus dua kali di lubang yang sama. Tandanya orang bodoh, ya. Orang pintar itu la yalagul mu'min, ya, marratain. Orang yang beriman tidak bisa disengat dua kali, cukup sekali, ya. Berikutnya menjadi bahan renungan dia untuk mewaspadai manusia-manusia yang jahat. Cuma kita tidak tampakkan kejahatan dia di depan dia. Kita tahunya bagus, ya. Terserah dia nanti menterjemahkan, bodoh sekali dia, masa tidak tahu saya membohonginya, gitu, ya. Rawahul Hakim wa sahhahu wa ghairuhu. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkan. Itu juga imam-imam lain. Wa minha an taslaha baina ikhwanika idza hasala bainahum niza'un bi syai'. Halak berikutnya adalah engkau damaikan antara saudara-saudara, ya. Kita damaikan antara saudara kita, jangan kita malah menambah runcing, bukan menambah panas, tapi kita membawa air untuk mendamaikan mereka. Apabila iza hasala bainahum niza',
apabila kita memperoleh di antara mereka ada niza', ada cara untuk melerai bisyai pada sesuatu. Kalau memang kita modali, tidak apa-apa kita modali, demi kedamaian mereka. Bukan lantas membiarkan dialah, bukan urusan saya. Namanya kita bersaudara itu sudah berurusan. Karena saudara itu yashuddu ba'dahu ba'dan. Satu yang sakit, semua yang sakit. Satu yang dipalu, bergetar semua tembok. Dipalu pakunya, kerikilnya getar, semennya getar, apornya getar. Itu semua terganggu rasanya. Itulah jiwa bersaudara. Bukan lantas dia kita. Itu namanya nafsi, bukan bersaudara. Itu namanya bernafsu-nafsu, membakar diri, wasiat dengan masa Maulana, mendamaikan. Itu termasuk ini cara-cara orang yang mau sampai kepada Allah. Semua yang sudah kita bicarakan itu menunjukkan kesempurnaan, bukan menunjukkan kesamaan dan kekurangan. Kita mau lebih. Orang pelit, jangan sama-sama pelit. Karena kita tahu pelit itu jelek. Kalau sama, berarti jelek kita sama. Kita pertahankan baik itu. Kita pertahankan persaudaraan itu. Urusan dia mau putus, salahkan dia. Kita yang tidak putus. Supaya kita tidak rugi. Melakukan tindakan di dunia. Wala ta'ayyana ahadan minhum 'alal akhar. Jangan menentukan seseorang dari mereka atas yang lain. Hanya jangan pro salah satunya, rangkul dua-duanya. Jangan Anda indikasi kecondongan ke seseorang. Kalau dua-duanya saudara kita, jangan ada kecondongan, Kalau ada kecondongan, berarti itu sudah, tidak akan menyelamatkan persaudaraan secara utuh. Karena kecurigaan akan melahirkan keterputusan. Curiga membawa perpecahan. Jangan sampai lahir indikasi curiga. Biasa-biasa. Bal tasalihuhum bilinin wa rifqin. Bahkan damaikan mereka dengan cara lembut, wa rifqin, dengan cara pelan-pelan, lin lembut, ucapan lembut, sikap lembut. Tidak apa-apa kita berbohong kalau sudah begitu. Di depan yang satu kita dengar dia jelek, tapi kita ke sana bukan jelek itu kita bawa. Dia tidak pernah ngomong begitu. Tadi saya dari sana, malah dia mengaku salah kepada antum. Malah dia minta maaf. Dia sadar dia salah. Ya harus begitu. Nah, itu. Harus begitu. Makanya dia ingin ketemu, mengaku salahnya karena demi persahabatan katanya. Kesana lagi, damaikan lagi. Boleh berdusta demi kedamaian. Jangan membawa kejujuran untuk perpecahan. Itulah, Ibarat orang buat tes itu. Orang buat tes pilihan ganda, benarnya cuma satu, bohongnya 3, malah 4 bohong itu. A bohong, B bohong. Nanti benarnya cuma 1. Demi kedamaian, peserta didik yang menjawab pilihan ganda, sudah. Itu ketidakbenaran yang dilakukan secara sengaja. Tapi dibenarkan itu, baik secara akademik maupun secara agama. Malah dianggap pengecohan. Ternyata mengecoh orang juga dibolehkan demi mencari sebuah kebenaran. Kadang-kadang apalagi guru torekah, banyak hal caranya mengecoh. Mau lihat kesabarannya, mau lihat keistiqomahannya, mau lihat keistiqomahannya, keyakinannya, kejelasannya. Semua itu harus diuji. Diuji biasa dengan waktu. Kalau
Kalau orang yang betul selalu menerjemahkan baik, pasti tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, berarti sudah terjemahnya sudah mulai kendor. Bal tusalihuhum bilin wa rifqin bihaitsu la tad'u li ba'dihim haqqan ala ba'din, sehingga tidak meninggalkan sebagian hak mereka atas yang lain. Sama-sama kita berikan hak, ya. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Tuh, lihat firman Allah Ta'ala. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Tidak perlu dipersaudarakan, Allah yang mempersaudarakan kita. Kita tidak perlu mengatakan kita bersahabat, ya. Itu terlambat sekali Islamnya itu. Sudah 14 abad yang lalu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Terserah dalam merasa apa, kita merasa bersaudara kandung, bersaudara seayah atau seibu, ya. Yang penting lebih dalam Islam itu. Mukmin lagi kalimatnya, ya. Kalimat mukmin berarti orang yang saling mempercayai, orang yang seiman, orang yang sama kepercayaan, seharusnya, ya, bersaudara tanpa dipersaudarakan. Makanya ketika bertemu, ucapan pertama adalah rasa simpati dengan raut muka yang ceria dan ramah, lalu mengucap doa dan saling mendoakan. Paling bagus kata Maulana Syekh, sama-sama untuk menggunakan kalimat ma'rifat agar keselamatan saudara kita itu sama-sama sudah tertentu. Jangan gunakan nakiroh. Kadang-kadang dikasih ma'rifat, jawabnya nakiroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia sudah untung dikasih, tapi orang lain dikasih buntung gitu. Dikira sama, jauh bedanya nakiroh dengan ma'rifat, kan? Assalam, keselamatan yang pasti untuk. Waalaikumsalam kalau antum tidak perlu pasti. Kalau tahu maknanya jengkel kita, cuma tidak ngerti saja. Dianggap biasa dan dibiasakan, lalu merajalela dalam kesalahan. Selalu mulai saya ulang-ulang 40 tahun loh, tidak sembarang saya membahas salah 40 tahun, sampai beliau difitnah orang luar. Apa dari mulai disampaikan salam luntur. Beliau jawab kembali. Urusan fikih tafsir banyak murid-murid saya sampaikan. Ini mereka segan menyampaikan, dianggap ringan, mungkin dianggap sepele, tapi sepelenya bisa mengeluarkan angin ban motor, membuat orangnya kempes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama ma'rifat. Karena kita sama-sama tahu, kan? Kalau sama-sama tahu dan sama-sama ingin, yang seharusnya sama-sama ma'rifat. Lebih bagus lagi kita dikasih 2, kasih orang 3, kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah orang kasih dia 3, orang kasih dia 2 orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hilang alif lamnya, sudah rugi lagi satu kata, ya. Orang kasih dia sampai rahmat, dia cuma kasih orang sampai salam saja, ya. Itulah. Padahal hadis mengatakan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berimu kebaikan, balas dengan sepadan, ya. Kalau tidak bisa lebih, ya sepadan, artinya sesuai. Itu kita diikat dengan persaudaraan kapanpun itu. Tapi ingat, ya, ikhwah ini akan dikacau balaukan oleh iblis, ya. Dengan cara merasa tidak adil, dengan cara tidak dirangkul, dengan perasaan tidak perlu pada dirinya. Banyak cara iblis untuk merusak ikhwah itu, ya.
ikhwah. Ini kan ikhwah, Tuhan yang persaudarakan. Lalu iblis yang acak-acak, lalu kita ikuti konsep iblis. Nah itulah kebodohan, ya. Tuhan yang mempersaudarakan kita ini. Nah namanya kita bersaudara, langkah kita kalau terjadi hal-hal yang akan menggesernya, ya fa'aslihu, ya, fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan olehmu di antara saudaramu. Tadi kalimatnya ikhwah, kok ada damai gitu. Itu menunjukkan kalimat ikhwah ini tidak akan aman. Tidak akan aman. Kalau ada kalimat fa'aslihu, damaikan, berarti ada sengketa di situ. Itulah ya yang harus kita pahami dan sadari. Setiap yang dekat itu akan dijauhkan. Setiap yang aman itu akan dihianati. Setiap yang datang akan ditinggalkan. Itu usaha iblis. Namanya iblis sudah orang yang menentang, berarti langkahnya akan berlawanan terus. Saudara, dibuat kekacauan dan sengketa. Berarti sudah terselip di situ. Tanpa dibahas, tidak mungkin lahir fa'aslihu ini. Kalau betul-betul itu ikhwah, ya. Kecuali kalimatnya, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fasbutu, itu ya. Sesungguhnya Islam itu bersaudara, ya, berkomitmenlah. Kalaupun berkomitmen sama juga, namanya komitmen itu pasti ada keretakan-keretakan di situ. Damaikan olehmu, ya, di antara saudara-saudara. Nah, pasti antara saudara-saudara itu akan terjadi perpecahan, pertikaian, ya, perbedaan pendapat. Tapi kalau kita pahami secara hakikat, ya, saudara itu akan menjadi tidak saudara, ya. Ngerti maksudnya? Saudara itu akan menjadi tidak saudara. Dekat itu akan menjadi tidak dekat. Itu usaha iblis, ya. Dan itu sebuah pasangan. Kenapa saudara dekat itu menjadi menjauh? Karena masing-masing situasi menuntut lawannya. Masuk menuntut keluar, naik menuntut turun, pergi menuntut pulang, ya, ada menuntut tidak ada, begitu, ya, terus begitu. Makanya kita harus memiliki ilmu maklum terhadap dunia ini. Makanya orang yang tahu dunia akan merasa ringan semua musibah yang dialami, karena dipahami dunia ini memang tempatnya, kecuali bukan tempatnya. Misalnya surga, kalau sudah masuk tidak keluar-keluar, tiba-tiba kok keluar, nah itu jadi masalah, jadi pikiran kita, kajian itu benarlah itu surga. Makanya surga Nabi Adam itu terjadi perbedaan pendapat, ya, dari banyak segi lah. Makanya dikatakan surganya alal majaziyah, surga sindiran, bukan hakikat surga. Pertama, iblis masih bisa masuk. Kita tahu bahwa surga itu iblis tidak akan masuk surga, tapi kan masuk dia menggoda Adam, kan? Itu menunjukkan bahwa itu belum hakikinya. Masuknya bersama ular lah, seolah-olah malaikat itu lengah, tidak ketat menjaga surga. Iblis masuk. Ini juga menunjukkan kebodohan iblis. Sudah surga berbuat dosa lagi, padahal surga tidak ada dosa lagi. Itu menunjukkan surganya belum hakiki. Iya. Orang yang mal'unah bisa dengan sendirinya masuk surga tanpa meniti jembatan, ya. Itu menunjukkan juga dia bukan aslinya surga. Berikutnya kok ada larangan. Ada larangan dalam surga. Di surga itu tidak ada larangan. Kalau masih ada, berarti ada majaziyah, ada sindiran yang belum menunjukkan hakikinya, gitu. Itulah terjadinya perbedaan surga Adam, ya.
Memang Allah menempatkan Nabi Adam di surga, tapi tugasnya di bumi. Tidak ada orang mau keluar dari surga. Iya, dan tapi kalau dipikir-pikir, Adam tidak akan kecewa. Ya. Tugasnya di bumi, tempat tinggalnya di surga. Ya. Ini ngantornya di Selong, tapi tempat tinggalnya di Mataram. Maka akan dibuatkan perkara oleh Allah secara halus agar itu menjadi alamiah. Ya, dikasih larangan, lalu dia melanggar, keluarlah dengan cocok, dia sendiri tidak curiga, salah saya sendiri, begitu. Ya. Yang paling keren keluarnya Adam itu agar menambah kenikmatan. Fasilitas surga yang begitu mewah diterima tanpa lelah, tidak menyempurnakan kenikmatan. Agar nikmat itu sempurna, harus kita dapatkan dengan cara lelah, lebih sempurna. Ibarat orang tidak lelah minum air dingin, tidak terasa dingin. Sudah tidak haus, tidak capek, disuruh minum air kulkas gitu. Jadi tidak sesedap kita kepanasan, haus, melelapar, lelah lagi, ya. Lalu dikasih minuman dingin, mantap sekali. Itu yang akan dituju. Maka Nabi Adam disuruh keluar. Tapi cara mengeluarkannya dibuatkan larangan. Lalu datang iblis menggodanya, biar perjalanannya alami, begitu, ya. Ini kok Nabi bisa juga terjerumusnya, itu. Tapi sisi basyariah, sisi insaniahnya, insan itu kan lupa, ya. Basyariahnya ingin bersentuhan, penasaran, manusia itu kan begitu. Basyariahnya itu penasaran, ingin menyentuh, ingin mencoba saja, ya. Basar kan kulit tadi, kulit itu harus disentuh, ya. Tidak dinamakan basyar kalau tidak ada sentuhan. Jadi manusia itu ingin coba saja. Dia sudah tahu dirinya kecil, mencoba juga yang besar. Ya, gitu. Dia tahu dirinya lemah, mencoba juga mengangkat yang berat. Itu sisi basyariah. Di sisi insan, dia lupa, wajar. Nabi Muhammad juga lupa. Ya. Tapi lupanya Nabi Muhammad melahirkan hukum. Supaya kita sadar, semua tindak tanduk Nabi adalah hadis. Ya. Sehingga lahirlah hukum syariat. Andai kata Nabi tidak lupa, nanti bingung juga. Biar kita tahu, lupa Nabi bermanfaat. Apalagi ingat Nabi, ya. Lupanya Rasulullah mendatangkan hukum, berarti manfaat. Allah membuat lupa karena memang bermanfaat pada tempat yang ya cocok lupa itu, ya. Sujud sahwi tidak akan berguna kalau tidak ada lupa manusia, ya. Ternyata sahwi harus punya hak. Haknya adalah untuk menambal yang lupa, ya. Terjadilah lupa, bermanfaatlah sahwi, begitu. Sujud sahwi dari yang lupa kan tidak cocok, ya, tidak cocok. Itulah hebatnya alam dan hakikat itu, ya. Sehingga tidak terganjal di otak. Oh, tinggal kita nyocok doang. Oh, ya. Kalau masih terganjal itu pasti belum cocok, itu belum connect itu, ya. Selama sebuah mesin belum mulai bunyi, ada yang belum cocok, ya, belum cocok. Maka nanti lemah dengan ketidakcocokan. Kalau orang sudah cocok, oh, gesit dia, gesit, ceria, mental, gitu. Fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati islahu zatal bain. Zatal bain, ya. Bain. Sedekah yang paling afdal adalah orang yang memperbaiki
orang yang memiliki hubungan nyata, ya. Sama maksudnya dengan Quran tadi. Orang yang sudah mempunyai hubungan yang nyata, hubungan persaudaraan, lalu itu didamaikan, itu setinggi-tinggi sedekah, ya. Sulit itu mendamaikan. Kalau mengompori gampang, ya. Memanasi itu gampang. Mendamaikan itu sulit. Sulit ngomong barangkali, ya. Jangan-jangan dia tersinggung. Apalagi orangnya lebih tinggi, lebih cekat lagi. Kita mau damaikan, jangan-jangan dia gengsi. Nah itu berat. Makanya afdhalus shadaqah. Naik dia levelnya, sedekah paling tinggi. Ternyata mendamaikan itu jasa itu loh. Ya, ini sedekah dalam bentuk jasa. Ya. Bukan dalam bentuk materi. Semua yang kita berikan itu disebut sedekah. Walau tabassuman, sekalipun itu senyum, dapat kita berikan kepada orang lain, ya, yang bisa mendamaikan hatinya dan menceriakan perasaannya. Rawahu Tabrani wal Baihaqi, ya. Aw ruya marfu'an. Aw ruya marfu'an ittaqullah wa aslihu zata bainikum. Itu kan diriwayatkan secara marfu' langsung ke Nabi. Ittaqullah, Rasulullah mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Jelaslah takut ini di mana saja kau berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Kita itu harus disertai dengan takut. Ya. Takut bukan untuk jauh tapi untuk dekat. Ya. Wa aslihu zata bainikum. Damaikan olehmu, ya, orang yang memiliki hubungan denganmu. Artinya damaikan persaudaraan kita itu. Kalau bahasa sederhananya, selamatkan persaudaraan. Nah, itu sebenarnya, ya. Jangan sampai hancur. Makanya datanglah bahasa cocoknya damaikan, ya. Selamatkan sebenarnya. Selamatkan persaudaraan itu, jangan sampai orang lain merenggutnya. Jangan sampai orang lain mengambilnya. Jangan sampai orang lain, ya, menikmati persaudaraan. Kau yang pupuk, dia yang racun. Yang paling parah, kau yang berjanji, kau yang mengkhianati. Nah itu yang paling parah. Ya. Sudah selesai bodohnya itu. Nah, paling bodoh. Fa inna Allah Ta'ala yusli'u bainal mu'minina yawmal qiyamah. Sungguhnya Allah Ta'ala akan mendamaikan antara orang beriman nanti pada hari kiamat. Buktinya apa? Allah akan satukan tempat mereka. Berkumpulnya baik sama baik itulah bentuk kedamaian yang Allah berikan. Ya. Yang beda dari tempatnya beda itu karena tidak ada perdamaian. Ya. Ketika dulu mereka bersama akan disamakan. Itulah bentuk perdamaian yang Allah berikan di di hari kiamat nanti. Dikumpulkan di tempat yang sama, digabung dan ditolong oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal kazzabul ladzi yasluhu bainan nas. Ya. Bayanun apa itu? Bayanamma khaira atau yaqulu khaira. Tidak dikatakan dusta orang yang selalu bekerja untuk mendamaikan orang-orang, ya. Tidak layak dikatakan pendusta orang yang tugasnya mendamaikan. Sekalipun dia lekak, itu maksudnya. Lekak memang untuk mendamaikan kadang-kadang. Dia dah meneparan dengan ku bicara na bagus, tidak dikatakan dusta. Berarti boleh dusta di situ. Dustanya tidak dikatakan dusta demi sebuah kedamaian. Karena yang Allah suka dalam kedamaian itu ada kekuatan. Kalau persaudaraan terpecah, lahirlah sebuah kelemahan. Allah tidak suka sama yang lemah.
Innallaha la yuhibbud dhaif. Innallaha yuhibbul qawi. Ya. Allah senang sama yang kuat, berarti persaudaraan. Makanya setan tidak setuju sama orang kuat, tidak setuju sama persaudaraan. Setelah mereka akan hancurkan. Terjadilah perceraian, terjadilah perpecahan. Ya. Cerai itu tidak hanya di rumah tangga. Semua yang menyatu itu akan cerai. Ya. Jangankan seperti persaudaraan manusia dengan orang lain, persaudaraan jasad dengan ruh akan bercerai. Ya, itulah ya pasangan mencari pasangan, menyatu akan berpisah, dekat akan menjauh, jauh akan mendekat, atas ke bawah. Itu semua begitu saja. Karena di dunia ini kita memiliki hanya satu. Semua orang memiliki hanya satu. Ya. Pergi miliknya cuma satu. Datang. Hilang miliknya hanya satu. Ya, hadir. Gitu saja. Ya. Paman hanya miliknya satu, keponakan. Guru punya satu, murid. Suami punya satu, istri. Begitu saja. Pergi cuma satu, datang. Ya. Zahir punya satu, batin. Begitu saja, cuma satu doang. Apa yang punya dua? Tidak ada. Ya. Hanya satu kita yang miliki. Urusan jumlahnya terserah. Siapa itu semua? Istri. Sudah selesai. Sekalipun istrinya 4, 3, ya. Tapi tetap statusnya satu, istri semua. Bapak punya satu, anak. Mau jumlah anaknya selusin terserah. Ya anak. Ya. Laisal kazzabul ladzi yaslu bainan nas fa yanamma khaira aw yaqulu khaira. Katakan itu bagus. Atau sebut dia sebagai kebaikan. Rawahul Bukhari Muslim sahih muttafaqun alaih, ya. Muttafaqun alaih. Wa minha an takuna sadiqan ma'ahum fi jami'il ahwal wa alla tansahum min ad-du'a bil maghfirah bi zahiril ghaib. Masyaallah. Adab bagi orang yang bertarekoh menjadi murid yang mau sampai kepada Allah berikutnya, supaya menjadikan diri kita jujur bersama mereka. Ya, harus dari kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran antara kita, sudah. Itu sering dikatakan umumnya, tidak ada dusta di antara kita. Itu memang rohnya persaudaraan. Kalau itu sudah lahir dusta, bukan lagi persaudaraan, pengkhianatan. Ya. Supaya semua jujur ma'hum bersama saudaranya, ya. Setiap saudara harus jujur, bersikap shadiq fi jami'il ahwal, di semua situasinya harus jujur, semua keadaan harus jujur. Wa alla tansahu min ad-du'a'i bil maghfirah, jangan sampai melupakan saudara dalam doa kita, terutama doa pengampunan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dan ini sunat kita baca sebelum tidur. Mungkin ada salah kita kepada saudara kita, belum kita sempat minta maaf. Itulah cara kita minta maaf. Doakan mereka. Makanya Nabi meminta Siti Aisyah sebelum kau tidur, jangan lupa minta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Seluruh umat Islam di dunia ini. Sampai Siti Aisyah tidak connect di otak. Kapan saya tidur kalau minta maaf kepada seluruh orang? Mau datang terus keliling-keliling kan tidak jadi tidur. Rasulullah senyum, bukan itu maksudnya. Kau doakan mereka dengan kalimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar, barang siapa membaca 25 kali setiap hari, Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat,
ya, al-ahya'i minhum al-amwat. Kataballahu lahu min awliya'i. Allah akan menulisnya, dia termasuk wali Allah. Ya. Selai kali. Mengumbela aluk jamna. Bisa sejam itu selai? Tidak sampai. Apalagi lebih cepat. Ya, lebih cepat. Allahumma firli wali walidayya walil muslimin wa minhum al-amwat. Sudah. 1 detik ya. 25 kali. Orang siapa tetap membaca ini 25 kali, ya. Kalau pahala jangan hitung. Sekali kita mengatakan Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Apalagi al-ahya minhum wal amwat. Kita dapat pahala sebanyak muslim yang kita bacakan. Yang hidup saja sudah banyak. Apalagi sama yang mati, jauh lebih banyak lagi. Itulah pendapatan kita. Ya. Maka itu namanya meraih pahala sedetik, semiliar. Ya. Sedetik, semiliar. Caranya doakan saudara kita dengan kalimat tadi, Allahumma firlil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Bizahirul gaib, cara mendoakan saudara kita itu ya bizahirul gaib, jarak jauh maksudnya. Zahirul gaib itu jarak jauh. Dan mesti kita datangi mereka untuk didoakan. Doa termasuk yang tidak ditolak Tuhan adalah doa bizahirul gaib. Doa jarak jauh. Saudara kita di Malaysia di mana teman, doakan. Insyaallah. Doakan orang tuanya di rumah, kan jarak jauh juga itu, ya. Doa bizahirul gaib. Nyata tapi tidak ada, itu ya. Itu namanya jarak jauh. Yang paling jauh lagi, bagus itu. Gimana yang paling jauh? Mereka sudah berada di alam barzah. Insyaallah makbul, ya. Itu paling jauh bizarul gaib. Jangan lupa doakan. Wa minha an tafsaha lahum bil majalisi. 5 bil hadis. Adab ya orang yang menjadi murid, menjadi orang yang sedang suluk menjalani tarekah untuk sampai kepada Allah. Hal berikutnya adalah ya antab sahalahum fil majalis, harus berlapang-lapang bagi mereka dalam satu majelis, memberikan ruang kah. Dia baru datang, kita geser. Sebenarnya kita memperkecil tepung silan, ya sila. Ini dia tahu nih, anu. Kusuno keluar jendok lama nih. Aduh, nggak boleh. Ini kata sejarah kita cukup lebar begini, ya kasih geser lah. Dia tutu jong pengangkang apa nih? Ya tutu dong pengangkang lain ngerti berhenti. Iya, bagi setan ketuk-ketuk dia bawa. Ya. Kita disuruh berlapang-lapang, ya, saling memberikan tempat. Inna lil muslimina haqqan iza ra'ahu akhuhu ay yatazahzah lahu. Dalam hadis ini, sungguhnya bagi orang muslim itu ada hak. Ya. Saudara kita itu punya hak. Iza ra'ahu akhuhu, apabila saudaranya melihatnya, ya. Ketika kita lihat saudara kita dari tempatnya duduk, kasih dia hak duduk. Ayat tasahzahalahu, supaya diberikan posisi, ya. Berikan apa namanya? Posisi sudah. Ya. Berikan dia tempat, ya. Lebih wanita, ya. Di mobil mana hamil lagi. Ukurannya sudah ada tempatnya duduk, dia berdiri terus, capek orang nanti, ya. Maka lebih baik dia yang duduk. Silakan Bu, saya yang berdiri, Ibu berat kandungannya, gitu, ya. Saya tidak punya kandungan, yang terkandung hanya kotoran saja. Silakan Ibu yang duduk. Gitu. Bagaimana perasaan seorang wanita yang sudah lelah dikasih begitu? Senang kan? Iya, itu yang luar biasa. Itu sikap orang hakikat itu. Ya. Cari, berikan
Kesenangan itu untuk orang lain. Ya. Rawal Baihaqi. Wa minha as-su'alu an ismi sahib wa ismi abihi. Ya. Sunnah juga itu. Salah satu adab akhlak orang yang berteman dalam ilmu tasawuf supaya menanyakan soal. Apa yang kita tanyakan? An ismi sahib, tentang nama sahabat itu. Ini sampai zikr oleh itu orang Batur. Akrab jaru, kerap. Panggil-panggil gelar doang, ustaz doang. Ustaz, melai ustaz. Sampai tamat, saya matur minum nawayahnu. Riri jawaban. Nintau. Itu namanya persahabatan yang tidak bermakna, ya. Tidak lengkap. Kita suruh nanya, siapa nama Anda? Wasmi Abi, siapa nama bapaknya? Ya, biar kita kerap. Nanti ke sana, oh bapak yang mainnya? Ya dari mana tahu? Ya tahu lah. Karena anak bapak itu teman saya. Oh temanmu. Nyambung. Ini tokol sekali lebar dengan dari ketuanan. Nah. Ngopi terserah. Kalau terserah, ya udah jama. Itu namanya monoton, ya. Monoton. Kalau main bulu tangkis, ya ketuk-ketuk di balon darah bekete. Harus kalau mau bersuara, jangan pakai tangan sebelah, pakai tangan dua, ya. Harus bertepuk dua tangan, gitu ya. Jangan bertepuk tangan sebelah. Ada suaranya nanti, ya. Lima rawa Baihaqi bi Syu'bi bisa sanadin dhaif. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'bi dengan sanad yang dhaif. Iza akhita rajulan fas'alhu an ismihi wa ismi abihi fa in kana ghaiban hafizathu. Jika Anda, ya, bersahabat dengan seseorang, fas'alhu, tanya dia, an ismihi, tentang namanya, wasmi abi, tentang bapaknya. Kenapa kok bapaknya dan nanya ibunya? Ini bahasa minimal. Wajib tahu bapaknya. Kalau kita bersahabat tidak tahu bapaknya, itu namanya perkenalan dengan anak zina namanya. Tidak ada bapaknya, ya. Supaya kita juga mengenal nasabnya, itu kenal bapaknya. Siapa namamu? Muhammad bin Said. Itu tidak adanya. Memang sengaja disembunyikan. Kalau kita tahu dari keturunannya, hanya kita tahu dia seorang mana, orang apa. Ya. Tahu kita, makanya nasabnya lalu laki-laki, ya. Kecuali keturunan Rasulullah lewat Fatimah, perempuan, ya. Fa in kana ghaiban hafizathu, kalau dia jauh, ya, kita jaga persahabatan itu. Wa in kana maridan uttuhu, kalau dia sakit, dia jenguk dia. Wa iza mata syahadtuhu, syahidathu, gitu ya. Kalau dia mati, ya persaksikan dia orang baik, ya. Wa qala iza ahabba ahadukum akhahu billah, apabila seseorang di antara kamu mencintai saudaranya karena Allah, fal yu'allimhu, maka hendaklah mengajarnya. Fa innahu abqa lil ulfah, karena itu akan mengabadikan rasa tentram, ya, rasa persaudaraan yang baik. Wa tab, ya,
Wa asbatat bil mawaddah. Itu akan abadi dalam kisah cinta yang abadi, ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Imam Ahmad dan Bukhari bil Adab. Wa ghairuhum dan lain sebagainya. Wa minha an tazubba an a'radihim wa tansuruhum bi zahiril ghaib haitsu tantahiku ya hurmatihim. Bantu dia untuk menyampaikan tujuannya, ya. Kita tolong untuk menyampaikan tujuannya dan tolong mereka dengan cara-cara jauh dari segi, ya, menjaga kehormatan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslim yuradu an aridu akhihi muslim illa kana haqqan Allahi ay yuradda anhu nar jahannam yaumil qiyamah. Masyaallah. Tidak ada dari seorang muslim yang datang untuk membantu tujuan saudaranya yang muslim illa kana haqqan, kecuali dia membeli hak. Atas siapa haknya? Atas Allah. Ayyuradda anhu nar jahannam yaumil qiyamah, untuk menolong dia dari panasnya jahanam nanti pada hari kiamat. Jadi persaudaraan kita itu untuk menjauhkan neraka, ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Wa minha injazul wa'di iza wa'atta. Termasuk adab murid yang sedang bersuluk sampai kepada Allah, kepada saudaranya, adalah injazul wa'di, memenuhi janji, membayar janji. Iza wa'atta, kalau kita sudah berjanji, kalau sudah berjanji bayar. Fa innal iddata ihdal atitain, maka sungguhnya iddah salah satu dari dua pemberian, ya, masa tunggu. Kemudian salah satu dari pemberian, ya, inda ahlillahi, di mana dia, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wahia indallahi dainun, di mana janji itu di sisi Allah adalah utang, ya, dainun. Jangankan ke Allah, sama manusia saja hutang, kan? Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Lalu hutang wajib bayar. Kalau tidak bayar hutang, tidak dimaafkan oleh yang tempatnya ngutang, tidak bisa masuk surga. Ini hutang sama orang biasa, temannya seangkatan. Bagaimana itu hutangnya kepada Maulana Syekh, yang disebut dengan janji sumpah setia, ya, yang akhirnya menjadi sampah setia, bukan sumpah setia, sampah setia. Beratnya sami'na wa ata'na, wajib dibayar. Wa halafal wa'du minan nifaq, melanggar janji termasuk sifat munafik, ya. Melanggar janji adalah kemunafikan. Wa qad i'taral ikhwanu di hadzal zaman khilalun katsir. Sungguh di zaman ini banyak saudara kita yang melanggar sumpah, melanggar janjinya. Basaru bibukdi ba'dihim ba'dan, jadilah mereka dengan yang lain saling memarahi. Lekaklah kamu, lekak kamu, jerak wah bersaudara. Mana-mana kelima diri, wah itu kancuran. Rere setan. Mantap, mantap.
Wala yuhibbul khaira li ba'din. Sebagian mereka sudah tidak senang lagi sama kebaikan. Wa yatasahadun. Mereka saling iri hati. Saling telwati lah. Saling mencurigai. Wa yahkunal karahah. Mereka sembunyikan kebencian mereka. Mereka sembunyikan. Wa zarunal mawaddah. Mereka tampakkan kecintaan. Hatta iza qabil aduhum akhar, sehingga apabila salah seorang di antara mereka menerima yang lain, yazharu lahul par, nampak baginya ketenangan, kesenangan, wal bisyasah, senyum, wa bitasammumin biwajhi, dengan satu senyum yang mekar di bibir, di mukanya. Wa indama yufariqu, ketika juga dia berpisah, senyum lagi. Atau yang takallamu fi haqqi, dia berbicara pada haknya masing-masing. Bima la yardallahu wa rasul, dengan sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya ridai. Rasul sorak, ya Rasul dari iya. Wa haula'i la yuhibbuhumullah. Orang seperti ini, pecah persaudaraan, tidak saling menghormati. Hukumannya nanti pada hari kiamat, haula, mereka tadi, la yuhibbuhumullah, tidak akan dicintai oleh Allah. Wa la yanzur ilaihim bi'aini rahmatih, Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmatnya. Wa la yuzakkihim, mereka tidak akan dibersihkan. Wa lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Malam ya tubuh, selama mereka tidak tobat tidak. Panas'alullah al-amanah min fitani hadza zaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dari zaman ini. Faidatun wallahu taala alam. Faidatun bi qiraati salsalati wa fadliha. Ya sudah cukup. Ya. Dikit lagi. Qala Abu Sa'id Muhammad Al-Khadimi, berkata Abu Sa'id Muhammad Al-Khadimi, man qara'a silsilatul masyayikh, barang siapa membaca silsilah syekhnya, ini dari sini ini gurunya sampai Nabi, ba'da khatmil Haujakan, setelah menamatkan kitab ini, wa inda talqinil zikri, ketika diajar zikir, wa inda syuru', ketika diajar syariat, fi zikri, dalam zikirnya, wa tamamu ardihi, disempurnakan wiridnya, tahsulu lahul at-tazkiyah, maka dia akan memperoleh kesucian, wal mukasyafat, dan terbukanya hijab-hijab. Wa yaqra'uha sahibul wirdi, dibaca oleh orang yang punya wirid, wa zikri, orang yang punya zikir, khususan hina taglubu alaihi rauhaniyah, lebih-lebih ketika wa yaqra'uha at-tabjid at-tabrij al-qarub, membacanya berangsur-angsur, karena agak berat wal umum, membingungkan, wal gumum, menutup,
wa taisiril murad, ya, untuk datangkan makna yang mudah, wa qada'ul hawaij, untuk memenuhi janji, wa syifa'il marid, untuk mengobati hati, untuk mengobati penyakit, wa takzub aidan, menulis juga, wa tahmilu, wa qad taqaddama silsilatul qariban. Sungguh telah lewat sudah penyebutan silsilah guru kemarin, ya. Masih ingat itu? Dicari. Wa qada'il hawaij, untuk memenuhi hajat-hajat, wal syifa'il marid, untuk mengobati sakit, ya. Wa taktuba aidan wa ta'milu, tulis dia dan bawa, ya. Sudah lewat penyebutan silsilah itu, bawa silsilah itu, jadi berkat, ya. Kita nyambung ke Allah. Tambihun, ilam anna al-qalba silsilati, ketahuilah bahwasanya gelar silsilah laqab itu takhtalifu bi ikhtilafil qurun, berbeda tergantung perbedaan kurun, masa. Fi hadratis Shadiq radhiyallahu anhu, famin hadratis Shadiq, termasuk hadrah, ya, keberadaan As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ila Syekh At-Taifur, ya, Syekh At-Taifur bin Isa bin Yazid Al-Bustami, tusamma Shadiqiyah. Wa minhu ila al-khawajid Syekh Abdul Khaliq al-Gajduni disamma, ya, Taipuriyah. Wa minhu ila harati As-Sayyidi Muhammad Bahauddin Al-Husaini Al-Waisi Al-Bukhari qaddasallahu sirruhu, tusamma, ya, Hawajikaniyah. Wa minhu ila harati Syekh, ya, Ubaidillah Al-Ahrar, yusamma Naqsabaniyah, ya, nama-nama tarekatnya. Ay mansubatu ila Naqsibandi, dinisbahkan kepada Naqsabandi. Wa ma'naha, ya, rabitun naqsi, menggantung ukiran, ya, mengikat ukiran. Wa naqsu wa suratul tabi', naqsu adalah yaitu gambar alami. Gambar alami iza taba'a bihi ala samsin wa nahwihi, apabila disorer, ya, dengannya atas bentuk yang ingin dibentuk dan lain sebagainya. Wa rabituhu baqa'uhu min ghairi mahwin, pengikatnya adalah ketetapan dari yang lainnya. Ay li'anna Sayyida Muhammad Bahauddin Naqsabandi kana yazkurullah bil qalbi, di mana beliau berzikir kepada Allah dalam hati, ila anintaqasha, sampai kalimat itu terukir dalam hati, terukir. Wa zahara lafzul jalalah, yang nampak adalah lafzul jalalah saja. Ala zahir qalbi, di atas permukaan hatinya. Liza sumiyat, karena itulah dinamakan dia Naqsabandiyah. Wa sami'tu min ba'di khulafa'in Naqsabandiyah, telah saya dengar dari sebagian pengganti tarekat Naqsabandi yaqul, mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqabahu syarifah,
Sungguhnya Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya yang mulia ala qalbi syekh, pada hati seorang syekh. Wa huwa fi hatil muraqabah, di mana orang itu sedang dalam posisi merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Fasara naqsan, jadilah itu menjadi sebuah ukiran, ya, sebuah ukiran. Wa hadza lafzu yahtamilu ghairu zalik. Lapas ini mencakup juga lapas yang lain. Wa min wilayatul imami ar-Rabbani mujaddid al-Labi as-Sani Syekh Ahmad al-Faruqi. Itu juga silsilah Syekh Al-Imam Ar-Rabbani mujaddid al-Pusani, ya, mujaddid 1000 yang kedua, yaitu Syekh Ahmad al-Faruqi. Syekh Ahmad Faruqi tusamma Ahrariyatan, tarekat Ahrariyah, ya. Wa min wilayati Maulana Syekh Khalid tusamma Mujaddidiyah, termasuk hadrah Syekh Maulana Syekh Khalid yang dinamakan dengan Al-Mujaddidiyah. Wa min ila asrina haza, termasuk juga di masa kita ini tusamma Khalidiyah, namanya tarekat Khalidiyah. Khaladallahu zikraha ala mamarril ayyam, Allah tetap abadikan penyebutannya selama hari berjalan. Wa rahima ahluha, dan Allah menyayangi penduduknya. Wa hayya lana mujahim hasanul khitam, semoga Allah persiapkan kita untuk penutupannya sebaik-baik pengabdian, ya, amin ya rabbal alamin. Khatimatul nas'alullaha husna, wallahu ta'ala ala